Bansos PKH BPNT sekarang sudah menjelang akhir bulan Juli tahun 2025. Dan sampai saat ini proses penyaluran Bansos PKH BPNT masih menuntaskan tahap 2 alokasi bulan April, Mei, Juni. Lalu kapan akan disalurkan Bansos tahap 3 untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September tahun 2025. Dan siapa saja yang masih berhak yang masuk kriteria KPM penerima Bansos PKH BPNT untuk tahap 3 tahun 2025 alokasi bulan Juli, Agustus, September. Nanti akan kita bahas di video saya kali ini, tapi kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel channel pemersatu agen Briling. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sampai saat ini sobat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin, ya robbal alamin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Sampai saat ini bulan Juli, menjelang akhir bulan Juli, menjelang minggu keempat bulan Juli tahun 2025, penyaluran dana Bansos PKH BPNT untuk tahap 2 masih berlangsung dan masih dalam proses penuntasan. Baik Bansos PKH BPNT reguler maupun PKH BPNT susulan, juga ada bansos penebalan, ditambah lagi proses pengalihan dari KPM yang biasanya disalurkan BPNT PKH-nya melalui PT Pos Indonesia dialihkan ke Bank Himbara. Lalu bagaimana dengan penyaluran PKH BPNT tahap 3 untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September? Kita bahas pada video saya kali ini. Kapan sebenarnya Bansos tahap 3, baik PKH maupun BPNT maupun keduanya, PKH BPNT akan disalurkan kepada KPM, keluarga penerima manfaat? Seharusnya triwulan ketiga, yaitu alokasi bulan Juli, Agustus, September sudah dimulai dari awal bulan Juli kemarin. Namun, sampai saat ini untuk penyaluran PKH BPNT tahap 2 masih saja berlangsung dan masih dalam proses penuntasan. Mengapa hal ini sampai terjadi? Karena mulai tahap 2 kemarin, alokasi bulan April, Mei, Juni, dilakukan pemutahiran data dengan hanya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai pedoman penyaluran dana Bansos PKH BPNT, sehingga terjadi banyak perubahan baik aturan maupun prosedur penyaluran. Peraturan misalnya untuk tahap 2 ini penyaluran Bansos PKH BPNT berdasarkan desil, dan yang berhak mendapatkan Bansos PKH BPNT yaitu antara desil 1 sampai dengan desil 5. Dan selebihnya untuk desil 6 sampai desil 10 mereka sudah tidak berhak lagi. Para KPM yang termasuk desil 6 sampai 10 tidak berhak lagi, tidak bisa lagi menerima bansos baik PKH maupun BPNT. Dan hanya KPM tertentu, keluarga penerima manfaat tertentu yang bansosnya bisa cair. Belum lagi keterlambatan ini disebabkan oleh
adanya beberapa data bahwa beberapa rekening tidak dapat ditransfer rekeningnya karena terdapat beberapa perbedaan antara NIK dengan data di data bansos, yaitu di DTSN. Oleh karena itu, proses penyaluran jadi terhambat dan menjadi mundur, dan proses penyalurannya sampai dengan bulan Juli ini belum juga tuntas. Namun beberapa rekening sudah dilakukan pembetulan sehingga meskipun lambat, meskipun telat, beberapa rekening yang mengalami hambatan sudah bisa dibetulkan dan sudah berhasil ditransfer ke rekening yang dalam masalah tersebut. Lalu kapan PKH BPNT Bansos PKH BPNT tahap 3 akan disalurkan? PKH BPNT Bansos PKH BPNT akan disalurkan setelah Bansos PKH BPNT untuk tahap 2 sudah dituntaskan, yaitu beberapa PR yang masih harus dituntaskan di tahap 2, yaitu perihal bansos reguler yang terhambat karena terjadi error, terjadi gangguan saat melakukan transfer ke KKS, ke rekening KPM, beberapa KPM, sehingga muncul bansos susulan baik PKH maupun BPNT. Belum lagi ada penebalan bansos untuk KPM BPNT berupa uang Rp400.000 dan 20 kg beras, dan ini masih berjalan di beberapa daerah dan masih banyak yang belum tersalurkan. Satu lagi hambatan yang menyebabkan penyaluran PKH BPNT Bansos PKH BPNT tahap 2 terhambat sampai hari ini, sampai sekarang, yaitu pengalian KPM dari yang biasanya bansosnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sekarang dialihkan ke rekening, ke KKS Bank Himbara. Jadi untuk proses itu membutuhkan proses burekol, pembukaan rekening kolektif, juga pendistribusian KKS baru. Hal ini sangat memakan waktu dan mungkin sampai akhir bulan September atau bahkan sampai Oktober. Hal ini menyebabkan penyaluran dana bansos untuk tahap 3 jadi terhambat dan mengalami kemunduran. Dan untuk bansos PKH BPNT yang melalui pos dan sekarang dialihkan ke KKS, kemungkinan untuk tahap 2-nya dijadikan satu dengan yang tahap 3 dan disalurkan bersamaan di akhir bulan September ataupun sampai bulan Oktober mendatang. Dan yang KPM yang termasuk kriteria pada tahap 3 ini yang tetap mendapatkan bansos baik PKH maupun BPNT maupun keduanya, yaitu yang pertama balita di bawah 5 tahun dan lansia di atas 60 tahun. Dan masih ada garis bawah untuk ibu hamil dan anak-anak sekolah juga diperkirakan masih dapat bansos baik PKH untuk anak sekolah dan balita, ibu hamil tentunya di komponen PKH, dan untuk lansia tentunya di BPNT. Juga untuk keluarga yang mendapat komponen sekolah ataupun ibu hamil bisa juga mendapat BPNT. Yang jelas secara garis besar yang mendapat pengaliran bansos pada tahap 3 yaitu di bawah 5 tahun balita dan di atas 60 tahun lansia secara garis besar, selain yang saya garis bawahi tadi. Dan ada kabar gembira buat tiga golongan yang selamanya seumur hidup akan tetap mendapatkan bansos, yaitu lansia, tentu saja yang termasuk golongan kategori lansia miskin. Dan yang kedua
penyandang disabilitas berat, juga ODGJ. Dan mengapa? Dan perkiraan untuk bansos tahap 3 penyalurannya bisa sampai di akhir September atau bahkan sampai bulan Oktober. Mengingat sampai bulan Juli akhir ini masih dalam proses penuntasan tahap 2. Baik yang penebalan maupun bansos susulan, apalagi yang pengalian dari PT Pos Indonesia ke KKS. Dan sampai sekarang belum juga selesai. Untuk penyaluran tahap 3 harus menunggu penuntasan tahap 2. Demikian video saya kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.